Sudahkah Anda merasa berdaya dalam menjalankan pengasuhan terhadap anak autis? Atau masihkah Anda menyalahkan diri sendiri atau orang lain? Menjadi orang tua ASD mungkin tidaklah mudah, seringkali merasa stres dan menjadi sebuah beban. Tapi tahukah Anda, kebahagiaan merupakan sumber daya yang dapat membuat orang tua menjadi berdaya atau resourcefulness dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan support system bagi anak autis. Suatu hal yang wajar merasakan stres saat menjadi orang tua anak autis. Menurut suatu penelitian pada tahun 2019, dari 39 orang tua yang jadi respondennya memiliki 59% stres ringan, 35,9% stres sedang, dan 5,1% stres berat. Ada suatu kalimat yaitu kebahagiaan merupakan sumber daya yang dapat membuat orang tua menjadi berdaya dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan support system bagi anak autis. Tapi pertanyaannya, bagaimana membuat orang tua bahagia agar dapat menjalankan fungsi pengasuhan yang optimal? Daniel Gilbert dan Timothy Wilson mengenalkan suatu istilah di psikologi yaitu miswanting. Miswanting adalah upaya untuk mendapatkan satu hal yang Anda pikir akan membuat Anda bahagia. Namun setelah mendapatkannya, ternyata tidak sebahagia yang seperti Anda bayangkan sebelumnya. Pernahkah Anda merasakan seperti ini? Contohnya Anda membayangkan kalau pergi ke mall akan membuat bahagia dan refreshing nih. Tapi ternyata di saat banyak orang, penuh, dan Anda pulang-pulang tidak bahagia yang seperti Anda bayangkan sebelumnya. Apa saja sih yang menyebabkan miswanting? Yang pertama adalah pikiran yang intuitif, karena cenderung kita menghasilkan ide intuitif terkait dengan hal yang bisa membuat kita bahagia. Tetapi seringkali kita salah mengartikan, seperti jika Anda berpikir memiliki banyak uang, tetapi ternyata tidak sebahagia itu juga. Yang kedua adalah membandingkan. Kita cenderung melihat segala sesuatunya dalam perbandingan dengan orang lain. Entah itu membandingkan pencapaian pribadi, kondisi anak, dan lainnya. Hal ini sangat bisa juga berpotensi jadi masalah loh. Kenapa? Karena di saat kondisi kita baik-baik saja dan melihat orang lain yang menurut Anda, kok ini lebih baik ya? Kok anaknya bisa ngomong sih? Kok anaknya sudah bisa jalan? Kok anaknya sudah ini itu? Dan akhirnya membuat Anda lebih sensitif. Bener nggak nih? Yang ketiga adalah adaptif terhadap kesenangan. Jadi seiring berjalannya waktu, pikiran manusia cenderung terbiasa dengan pengalaman yang menyenangkan. Sesuatu yang pada awalnya sangat menyenangkan, tetapi lama-kelamaan kesenangannya itu menjadi menurun. Ketiga mekanisme tersebut akan terjadi secara alami, maka penting banget nih kita untuk mengatur pikiran sendiri, karena jangan sampai kita menjadi korban dari pikiran sendiri. Wah, apa tuh maksudnya? Jadi kita akan sulit merasakan kebahagiaan karena kita memiliki mindset yang negatif, memiliki pikiran-pikiran yang tidak seharusnya dipikirkan. Begitu juga saat menjalankan pengasuhan pada anak autis, perlu banget pola pikir yang tepat, bukan menyalahkan kondisi ASD-nya, tetapi bagaimana nih menjadikan anak untuk berfungsi dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu bagaimana mengatasi orang tua yang sudah terlanjur stres? Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Jadi yang pertama bisa mulai membangun hubungan sosial, karena orang yang bahagia adalah orang yang berinteraksi sosial. Dapat membangun hubungan dengan keluarga, teman, atau mengikuti komunitas yang tidak menjudge, seperti yang dilakukan di komunitas AUSI. Jadi di sana mendapatkan banyak ilmu, banyak relasi, dan sharing-sharing tentang bagaimana metode penanganan anak autisme di rumah, seperti itu. Terus yang kedua, berorientasi kepada orang lain. Setelah kita peduli dengan diri sendiri, sesekali juga penting untuk melakukan dan memberikan sesuatu untuk orang lain. Yang ketiga, kita harus berusaha bersyukur, harus mampu berfokus pada apa yang kita miliki, bukan membandingkan dengan apa yang kita tidak miliki. Kemudian yang keempat, menikmati momen saat berinteraksi dengan anak autis. Jangan sampai kita hanya fokus pada terapinya saja, tetapi nikmati prosesnya, karena waktu tidak akan dapat diulang kembali. Dan yang kelima adalah aktif di alam bebas. Sejatinya untuk membuat kita lebih nyaman, kita bisa dengan membuat tubuh kita bergerak. Anda dapat mengajak anak autis untuk melakukan aktivitas bersama di alam. Tidak hanya memberikan pengalaman menarik, namun juga menjadi sarana melepaskan stres bagi diri Anda.
Sadari bahwa semua emosi pada intinya adalah bagus karena sejatinya memberikan Anda pesan mengenai hal yang terjadi pada sekitar Anda. Namun hal yang penting juga adalah Anda tidak boleh kecanduan pada emosi tertentu dan tenggelam pada satu emosi tersebut secara berkepanjangan. TML memberikan kesempatan untuk Anda yang menjadi orang tua anak autis atau praktisi anak autis dan masih bingung bagaimana nih cara memiliki mindset positif dalam menangani anak autis. Anda bisa mengikuti training online terapi autisme atau yang disebut TOTA. TOTA hadir untuk mengedukasi dan menyebarkan kepada masyarakat bahwa autisme tidak untuk ditakuti, namun sebagai bahan perenungan untuk mencari makna hidup yang sesungguhnya, yaitu bahwa adanya kita harus bermanfaat bagi orang lain. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.